Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila an qala wa naqatu Muhammadin alaihi salamu, dan onta milik Nabi Muhammad alaihim atas mereka para nabi para rasul assalamu keselamatan, wa kalbu dan anjing ashabul kahfi, anjing ashabul kahfi mereka yang tinggal di dalam goa, 7 orang tinggal dalam goa 309 tahun. Ada yang barengi. Siapa yang barengi itu? Binatang yang kita anggap yang memang secara hukum VG adalah najis mughalladho, najis berat. Apa itu? Anjing barengi. Yusayyiruhullahu, Allah akan menjadikan itu anjing, Allah Ta'ala, fi suratil kabsyi, di dalam gambaran seperti kambing, wa yudakhiluhu, dan Allah akan memasukkan itu anjing al jannata, akan Allah masukkan ke sorga. Ala taro, apakah engkau tidak melihat, katanya muallif, annal kalba, sesungguhnya anjing, dakhalal jannata, masuk sorga itu anjing, fi wastil ahibbai, di antara para pecinta. Falima, maka mengapa yutradul asi, akan ditolak, diusir orang yang ahli maksiat, wahua, sedangkan dia orang yang ahli maksiat, fi kahfit tauhidi, di dalam goa tauhid, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mundu khamsina sanatan, semenjak 50 tahun. Ayut radu an rahmatih, apakah akan ditolak, apakah akan diusir dari rahmatnya Allah. Jadi ini melanjutkan dari pengajian kita 1 tahun yang lalu. Alhamdulillah, Allah memberikan kesehatan, panjang umur, sehingga kita diberikan waktu oleh Allah untuk kembali bertemu dalam keadaan sehat walafiat dan ketaatan insyaallah, dan bertemu pada Ramadan berikutnya, amin. Di sini pembahasannya seorang ulama, beliau bernama Muqatil bin Sulaiman bin Bashir. Beliau mengatakan ada 10 binatang yang masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, naqatu Saleh, ontanya Nabi Allah Saleh, wa ajalu Ibrahim, dan dari binatang kendaraannya Nabi Allah Ibrahim, wa kabsyu Ismail, dan kambingnya Nabi Allah Ismail, wa baqaratu Musa, dan sapinya Nabi Allah Musa yang keempat. Yang kelima, wahutu Yunus, dan ikan paus yang memakan Nabi Allah Yunus, menyimpan jasad mulia Nabi Allah Yunus dalam perutnya selama 40 hari. Yang keenam, wahimaru Uzair, dan keledainya Nabi Uzair. Yang ketujuh, wa namlatu Sulaiman, semutnya Nabi Allah Sulaiman. Yang kedelapan, wa hudhudu Balqis, dan burung hudhud Ratu Balqis. Itu semuanya
alhamdulillah sudah kita ketahui ceritanya, semoga Allah memberikan kemanfaatan. Ontanya yang ke-9, ontanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini onta disebutkan oleh Imam Bukhari dari hadis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Diceritakan bahwasanya annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam ishtara rahilatal hijrati bin Abi Bakri As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah ini membeli satu kendaraan untuk hijrah dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Aslinya Sayyidina Abu Bakar itu membeli dua, wahuma rahilatani ishtarahuma Abu Bakrin. Aslinya dua kendaraan yang mana Sayyidina Abu Bakar membelinya. Dibeli dua untuk persiapan hijrah dengan Nabi Muhammad. Kemudian faja'a bi ahadihima ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar mengambil satu kendaraan tadi itu, ontanya tadi itu dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lahu, Sayyidina Abu Bakar mengatakan apa? Fakhudh bi abi anta ya Rasulullah ihda rahilatai hataini. Ambillah wahai Rasul, demi bapakku engkau ya Rasul, salah satu dari dua kendaraan ini. Ini kendaraan aku hadiahkan untuk engkau ya Rasul, teriman. Ini pelajaran buat kita, Pak. Nabi ketika diberikan kendaraan untuk hijrah, balas, tidak bayar. Ini ambilan ya Rasul, demi bapakku, tolong engkau terima ya Rasul. Apa katanya Nabi? Bithaman. Ndak, aku ndak mau diberi, aku mau beli. Pelajaran apa? Ojo gampang golek proposal. Ini akhlaknya Rasul. Ketika akan diberikan onta tadi itu, ini tidak bayar ya Rasul. Oh enggak mau, anak mau bayar. Izzah, Pak. Izzatun nufus, kemuliaan jiwa yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita, maaf, ini ngomong pribadi ana, kalau ana sering misalnya ya yang ikut khatmul Quran, kita terima dengan syarat mohon untuk bantu pondok ana yang sekarang ini masih pembangunan. Insya Allah kayaknya tidak melok, Pak. Kenapa? Karena butuh uang. Bukan itu yang diajarkan Nabi. Kalau yang diajarkan Rasul, ente berjalan di jalannya Allah, keluarkan dari kemampuanmu, Allah akan bantu. Gitulah. Paham? Jangan ada tersinggung. Anda tidak nyinggung, ini, Anda ngomong Anda sendiri. Maka ketika itu qalat Aisyatu fajahaznahuma ahadzal jihaz. Maka aku persiapkan untuk Nabi itu sebaik-baik persiapan. Nah, onta yang dibeli oleh Nabi Muhammad tadi itu untuk hijrah, itu adalah onta yang ketika Nabi Muhammad masuk kota Madinah, sahabat berebut. Nabi kan ketika masuk kota Madinah kan berebut, Pak sahabat, tinggal di rumahku, tinggal di rumahku, tinggal di rumahku, gitu. Maka ketika itu Nabi mengatakan apa? Sudah, jangan berebut. Nabi turun dari kendaraannya, dilepaskan itu onta. Di mana berhentinya itu onta, di sini aku akan tinggal. Paham? Ini di Sahih Bukhari. Wa hadhihi naqatu hiya nafsuhallati barakat fi marbadi ghulamaini yatimain. Onta yang masuk surga ini, onta yang dibeli oleh Nabi Muhammad untuk berangkat hijrah, adalah onta yang
ketika Nabi Muhammad masuk kota Madinah, dilepaskan oleh Nabi Muhammad, di mana berhentinya itu onta, di situ Nabi Muhammad akan berhenti. Dan ketika itu onta tadi itu berhenti fi marbad. Marbad itu apa? Marbad itu tempat jemuran korma milik 2 orang yatim. Siapa 2 orang yatim itu? Sahal dan Suhail bin Amr. Sahal dan Suhail bin Amr. Ini ceritanya Sahal dan Suhail tidak ada di Sahih Bukhari, tidak ada. Anak cari keterangan. Sahal dan Suhail ini adalah 2 anak yatim diwalii oleh seorang pamannya. Maka ketika itu, ketika ontanya Rasulullah berada di situ, seneng Pak, bahagia. Wah, ini satu kemuliaan. Ontanya Nabi bisa berada di tempatku, berada tempatku yang dipilih. Maka ketika itu pamannya Sahal dan Suhail ini ngomong, karena dia kan pamannya, jadi walinya. Wali itu kalau ngurusi hartanya anak yatim itu tidak boleh menggunakan gitu, ndak. Harus minta persetujuan anak yatim tadi itu. Ya apa ini? Ontanya Rasulullah di tempat kamu, apa diberikan saja? Suhail dan Sahal bin Amr ini karena begitu senangnya mengatakan apa? Paman, berikan saja. Itu tempat berikan untuk Rasul. Datang, ya Rasul katanya, ini alhamdulillah pemilik tanah ini sudah ngatakan, ponaanku sendiri ngatakan bahwasanya akan diberikan kepada engkau, tidak usah bayar. Putus sebentar. Kira-kira kalau saya sama antum diberikan seperti itu, kira-kira apa? Jazakumullah khair. Khair ente, masya Allah. Ayo foto bareng, anak tempelkan di depan rumah anak. Apa katanya Nabi? Oh enggak, onta anak di sana, anak mau beli tanahnya. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ini Nabi Pak, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan ya, dengarkan. Sampean semoga berangkat haji, semoga berangkat umroh ya. Sampean berangkat haji, berangkat umroh, kan kelihatan di situ Masjid Nabawi ya, besar bagus gitu ya. Dengarkan ini, dengarkan. Dengarkan. Walladzi ittakhadha fima ba'du makana lil Masjidin Nabawi. Tempat onta tadi itu yang duduk di tempat itu, itulah nanti kedepannya yang menjadi Masjid Nabawi yang ada sekarang ini. Jadi biyen pengganti unta itu Pak, milik siapa? Sahal dan Suhail bin Amr. Apa dulunya? Tempat jemuran korma. Itulah Pak. Paham ini? Nah, nama ontanya siapa? Kan disebut di sini Naqah Muhammadin, ontanya Nabi Muhammad. Siapa nama ontanya itu? Pendapat yang masyhur adalah Al-Ghoswa. Namanya Al-Ghoswa, Gof Sod Wawu Alif Hamzah, Al-Ghoswa. Ini Sayyidina Abu Bakar yang membelinya pertama kali dari Bani Gushair. Onta ini milik Bani Gushair dengan harga 100 dirham, harganya 100 dirham. Maka ketika itu dibeli oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti cerita yang saya sampaikan tadi itu. Dan onta ini mati ketika khalifaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tadi Joko Pak, ontanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan onta ini wakanat
mursalatan tur'a bil baqi wa kanat hadhihi naqah, dan ada ini onta digembalakan di Baqi. Dulu kan Baqi belum ada kuburan sahabat seperti itu, Pak. Kalaupun ada ya cuma sedikit. Nah, digembalakan di sana itu onta. Onta saja bisa masuk surga karena apa? Menjadi ontanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita menjadi umatnya Nabi Muhammad yang betul-betul, onta saja masuk surga, apalagi kita manusia. Amin ya rabbal alamin. Yang ke-10, wa kalbu ashabil kahfi, anjingnya ashabul kahf, 7 orang. Bahkan dikatakan ketika lari tadi itu sempat terkena lemparan batu kakinya, sehingga anjing tadi itu pincang. Tapi barengi, Pak. Tapi barengi dalam keadaan pincang tadi itu. Oh, jangan khawatir. Yusayyiruhullahu, Allah menjadikan itu anjing fi suratil kabsyi, dalam bentuk seperti kambing. Kemudian wa yudakhiluhul jannata, Allah memasukkan surga, padahal binatang jadi tanah. Tapi khusus binatang-binatang ini punya kelebihan, dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Mungkin hikmahnya kenapa kok dijadikan kambing ya? Takutnya nanti di surga rame. Ini anjing kan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala gambaran, tapi tidak ada di kitab katanya, ana mungkin. Dengarkan ini, dengarkan. Ini diajak mikir sama muallif. Ala taro, apakah engkau nggak ngelihat? Apakah engkau nggak mikir? Annal kalba, sesungguhnya anjing, dakhalal jannata, masuk surga itu anjing. Kenapa? Fi wastil ahibba, di lingkup para pecinta Allah. Paham? Falima yutradul asi, lalu mengapa orang yang ahli maksiat harus diusir, harus kita musuhi dia? Orang ahli maksiat yang bagaimana? Wahuwa fi kahfit tauhid, anjing itu berada di goa bersama dengan para pecintanya. Paham? Orang yang ahli maksiat berada fi kahfit tauhid, di dalam goa pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mundu khamsina sanatan, semenjak 50 tahun. Ayutradu ar-rahmati, apakah dia akan ditolak dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Kelihatan orang ahli maksiat, kemudian dia tobat kepada Allah. Kenapa harus dimusuhi? Kenapa harus disengiti dia? Ajak. La taqnatu min rahmatillah, jangan kamu putus asa dengan rahmatnya Allah. Kalau mau ngelihat orang itu tidak pernah berbuat salah, Pak, tidak ada kecuali siapa? Nabi dan Rasul. Kalau kita tempatnya khata, salah, wan nisyan, lupa. Faham? Dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena berbarengan dengan orang-orang yang soleh, kumpul dengan orang-orang yang soleh. Nah, setelah ini, Pak, ini digambarkan oleh muallif, anjing naik makomnya, naik kedudukannya, dihilangkan oleh Allah bentuk aslinya, dirubah menjadi kambing. Karena apa? Karena dia berbarengan dengan orang-orang yang soleh. Wa ismul kalbiyati zailun anhu, dan nama anjingnya sudah hilang darinya, dirubah oleh Allah menjadi kambing, bukan anjing lagi. Wow. Sama kalau orang ahli maksiat kemudian dia bertobat kepada Allah, hilang.
wa atbi'il hasanata wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Barengken artinya kejelekan dengan kebaikan, artinya bukan jelek sama bareng, enggak. Kalau dulu pernah berbuat jelek, sekarang tebusan. Kalau dulu getol ngajak orang berangkat untuk maksiat kepada Allah, sekarang ngajak orang untuk hadir majelis ilmu. Ini orang mulia, Pak. Jadi jangan, boleh kita kepikiran dengan masa lalu kita, keadaan, tapi jangan sampai membuat kita ini pesimis kepada Allah. Percuma wis ndak iso dimaafno karo Allah, percuma ndak ada. Loh, kata Imam Ghazali apa? Jangankan kita manusia, iblis itu, setan, pernah minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk tidak dimatikan. Setelah dilaknat, dibenci oleh Allah, dijauhkan rahmatnya oleh Allah, yusir. Dulunya malaikat diusir oleh Allah. Tapi ketika doa, ya Allah, jangan engkau matikan dulu aku ya Allah, dikabulkan apa enggak sama Allah? Dikabulkan. Kata Imam Ghazali, setan saja doa sama Allah dikabulkan, lo apalagi kita manusia. Paham? Ya, hilang mulia. Bekasi preman wis buangan, ndor bekasi preman wis hilang. Pak, naudzubillah min dzalik loh ya. Kalau bekasnya preman jadi ustadz masih mending loh, bagus itu. Kok dibalik? Bekasnya ustadz, naudzubillah min dzalik, jadi preman sekarang. Hah? Allah. Paham ini? Nah, wa yusammunahu, mereka menamainya itu anjing macam-macam, naurom, waqila qitmir. Ada yang mengatakan namanya naurom, ada yang mengatakan kitmir, waqila hauban, ada yang mengatakan namanya hauban. Walau nuhu asfar, warnanya jadi apa? Kuning, dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga gambaran orang itu kalau masuk, amin ya, amin. Kalau kita masuk surganya Allah, amin. Tapi jangan sekarang dulu, Pak. Kalau sekarang mati akhirnya. Nanti insya Allah ya, insya Allah nanti. Itu dirubah oleh Allah, Pak. Bukan cuma dari perawakannya, semuanya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kasarannya ndak ono wong elek mlebu surga iku ndak ono. Dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tampan, jadi mulia. Maaf, yang dia mungkin ya maaf, hitam, dirubah kemerah-merahan. Wow, ganteng. Makanya aja bingung di dunia wis. Ate luluran, ate iki kedawan ngenteni surga wis. Ibadah sing tepak ae. Akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini anjing dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, gambaran kambing dan berwarna kekuning-kuningan. Endi sampean tumono kambing kuning? Ono senduruan iki ngene. Iku pernah tumon sampean? Ndak ono. Kabeh jenenge kambing lek ndak putih bersih, putih mangkak atau bareng karo ireng. Iki kuning, dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ndak ada kan? Ndak ada. Kenapa? Masuk surga. Wah, itu. Nah, ya sedikit tok. Kita baca tok, nanti insya Allah keterangannya besok. Wa yuqalu, dikatakan yu'ta bi alimin yaumal qiyamati, didatangkan nanti dengan orang alim di hari kiamat. Minal ulama'i, dari para ulama, min ummati Muhammadin, dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayuqafu baina yadayillahi ta'ala, maka mereka dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulullahu, maka Allah berfirman, ya Jibril, ya Jibrailu, wahai Jibril, khud biyadihi, pegang tangannya, wadhabihi ila nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tuntunan bawaan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka fayu'tabihi ila nabi alaihi salam,
Maka para ulama tadi itu, ulama Pak ya, orang alim ini dibawa di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Nabi di mana? Wa huwa ala syatil haudi. Nabi Muhammad berada di pinggir telaga Kautsar. Yaskin nasa. Ini Nabi Muhammad memberikan minum manusia dengan apa? Bil aniyati, dengan cangkir. Nabi memberikan minum kepada manusia umum dengan cangkir. Jadi kan sebelum masuk surga, ini pendapat yang paling kuat bahwasannya sirat itu setelah telaga itu setelah melampaui sirat. Ada dua pendapat, ada yang mengatakan sebelum sirat, tapi pendapat yang paling kuat setelah sirat, setelah jembatan. Karena kalau sudah melewati jembatan kan berhasil masuk surga. Sebelum masuk surga minum dari telaga Kautsar yang tidak akan pernah haus sama sekali. Jadi nanti di surga itu minumnya bukan kehausan, tapi untuk ngicipi, Pak. Bukan pelekak. Jadi Madura, tutup pelekak. Enggak, tadi ngicipi. Lho plek kan gula ndak diabetes. Ndak ono diabetes di surga. Paham? Ini Nabi Muhammad ngasih minum dengan cangkir tapi. Terus dengarkan ini Pak. Fayakumun Nabi alaihi salamu. Maka berdiri itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaskil ulama abi kaffi. Allah. Nabi Muhammad memberikan minum para ulama dengan telapak mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngasih minumnya tidak dengan cangkir tapi langsung dengan tangan mulianya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Loh, manusia ada yang kelihatan Pak, yang bukan ulama. Dudu ulama ngomong, ayakulun nasu, manusia mengatakan, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, taskin nasa bil aniyati, engkau memberikan minum manusia dengan cangkir. Wa taskil ulama abikafika, sedangkan engkau memberikan minum para ulama dengan telapak tanganmu. Kok dibedakan gitu ya Rasul? Kok tidak semuanya gunakan tanganmu? Kok yang manusia ini yang bukan ulama dikasih minum dengan cangkir, sedangkan ulama dikasih minum dengan telapak tangan muliamu? Apa jawaban Nabi? Nabi menyatakan fayaqulu, Nabi bersabda, na'am, iya, aku memang seperti itu, berbuat seperti itu. Dengarkan, li'annan nasa, karena sesungguhnya manusia kebanyakan kanu ada mereka dulu di dunia ini yashtagiluna fid dunya, mereka menyibukkan diri di dunia dengan apa? Bitijaratihim, dengan perdagangan mereka. Ya benar. Wa kanal ulama'u, dan ada para ulama yashtagiluna bil ilmi, mereka menyibukkan diri dengan ilmu. Wow, jangan kecil hati. Ya Allah Beb, aku lek posoange ndak duwe toko Beb. Sing duwe toko enak rame saiki duit tok. Ruwono. Ente mau cangkir apa tangannya Rasul? Iki pasti sing kerja ngamuk ya Pak. Nak terima iki Pak. Loh, kita pe ngomong ngono. Lah sing aneh, katanya ulama ngajar endak kerja. Lah aneh ya. Seharusnya apa? Kesibukannya ilmu. Pagi ngajar, siang ngajar, sore ngajar, malam ngajar. Harus seperti itu. Oh jenenge wong alim ngajar. Lah sing repot lek ngajar duduk di tempat pendidikan tapi di sawah. Ulah apa? Ngajari sapi alias baja. Loh lah lucu. Tal, ente berapa tahun di pondok? 10 tahun. 10 tahun? Kok ngajari sapi saja? La haula wala quwata illa billah. Paham ya? Ini satu kemuliaan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah. Dengan izin Allah ini. Mereka yang menyibukkan diri dengan ilmu, jangan berkecil hati. Langsung nanti akan diberikan
telapak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti semuanya mendapatkan kemuliaan di sisi Allah di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah besok akan ana bacakan dari keutamaan mereka para ulama, keutamaan hadis, keutamaan para pendapat dari para sahabat tentang para ulama. Insyaallah besok di Musola Babur Ridho, di Musola Babur Ridho Kampung Baru.